Ini adalah topik yang ke-10 pada perkuliahan probabilitas dan proses stokastika, di mana kita akan mendiskusikan mengenai rantai Markov yang kontinu, atau disebut juga dengan continuous time Markov chain. Rantai Markov yang kontinu itu berarti berjalan pada waktu yang kontinu, jadi yang menerus, yang bukan dalam bentuk ketukan 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan kita dapat menganggap ini sebagai generalisasi dari discrete time Markov chain atau Markov chain yang rantai Markov yang discrete yang telah kita lihat sebelumnya, di mana waktu berjalan secara kontinu sekarang. Dengan demikian, kalau sebelumnya pada DTMC kita melihat probabilitas umpamanya, probabilitas bahwa X ke N ditambah 1. Jadi ada ke N, ada ordinalitas di situ. Sama dengan J, di mana XN sama dengan I, dan seterusnya. Ya, maka sekarang pada bentuk ini kita akan memperoleh bahwa bentuknya adalah probabilitas bahwa X pada waktu, jadi pada waktu ke T, pada waktu ke N ditambah 1, pada waktu Tn ditambah 1, dan T itu boleh apa saja, sama dengan J, di mana X Tn sama dengan I, dan seterusnya sampai XT1 sama dengan K1 dan XT0 sama dengan K0. Dan kalau kita melihat pada garis bilangan, kita dapat melihat bisa jadi T0 itu adalah persis terjadi pada waktu 0, tetapi T1 itu bukan pada waktu ketukan, bisa terjadi kapan saja. Umpamanya dalam waktu seperti ini. T2 yang berikutnya. T3. Tn dikurangi 1 umpamanya di sini. Tn ditambah 1 dan seterusnya. Jadi kita dapat menanyakan kondisi dari rantai Markov tersebut kapan saja, pada waktu yang konkret, pada waktu yang kontinu. Makanya kita bisa menganggap ini sebagai generalisasi dari discrete time Markov chain. Dan yang ketiga tentu saja adalah bahwa CTMC atau continuous time Markov chain juga memenuhi sifat Markov, sama halnya dengan rantai Markov yang discrete. Jadi memenuhi sifat memoryless. Nah, dalam kasus ini sifat tersebut dapat diungkapkan oleh hal yang sebagai berikut. Probabilitas bahwa X yang pada waktu T N ditambah 1 sama dengan J, di mana X pada waktu Tn sama dengan I, dan X pada waktu Tn dikurangi 1 sama dengan Kn dikurangi 1, dan seterusnya sampai dengan X sama dengan T0, X pada waktu T0 sama dengan K0, itu sama dengan probabilitas bahwa X pada waktu Tn ditambah 1 sama dengan J, di mana X pada waktu Tn sama dengan I. Jadi sama saja dengan yang sebelumnya. Artinya sebelum masa sekarang ini, yaitu pada waktu N, ia tidak relevan. Tapi yang kita bicarakan sekarang, kalau Anda perhatikan, adalah waktu yang kontinu. Kalau waktu yang kontinu, kapan itu Tn itu? Tn itu bisa kapan saja. Kita bisa mengambilnya pada suatu waktu tertentu, dan kita tertarik pada beberapa waktu sesudahnya. Jadi sebetulnya kalau dalam continuous time Markov chain, yang kita perhatikan itu adalah jarak di antara keduanya ini. Jarak di antara Tn dengan Tn ditambah 1. Dan probabilitas transisi ini tidak tergantung pada waktu yang telah dihabiskan pada suatu state. Perhatikan ini. Waktu yang telah dihabiskan tadi itu adalah jarak yang saya sebutkan. Yang ini yang disebut dengan sojourn time. Jadi kita menginginkan agar probabilitas transisi tersebut tidak tergantung pada waktu yang telah dihabiskan pada state umpamanya X pada waktu Tn tersebut. Nah, jadi waktu yang telah dihabiskan itu disebut dengan residence time atau sojourn time. Dan sojourn time pada suatu state tidak mempengaruhi probabilitas transisi dari state tersebut ke state-state yang lain. Dan kalau kita perhatikan, hanya ada satu distribusi probabilitas kontinu yang memenuhi persyaratan tersebut, yaitu bahwa waktu yang telah dihabiskan di situ tidak mempengaruhi probabilitas branchingnya.
yaitu distribusi eksponensial negatif. Apa itu distribusi eksponensial negatif? Kita berikan dulu intuisinya. Andaikan T adalah sebuah variabel random yang didistribusikan oleh distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial biasanya ditentukan oleh sebuah parameter rate lambda, saja dengan lambda. Lambda itu adalah sebuah bilangan real positif. Dan distribusi eksponensial ini memodelkan sojourn time dari Markov chain yang kita miliki tadi. Jadi di sebelah kiri itu bisa kita lihat CDF, kurva daripada cumulative distribution function dari distribusi eksponensial tersebut. Distribusi eksponensial memiliki fungsi densitas probabilitas, yaitu probabilitas bahwa variabel random T tadi sama dengan suatu waktu T tertentu. Oleh karena itu sama dengan Ft, yang ini diberikan oleh lambda, eksponen dari minus lambda, ya E pangkat minus lambda T. Dan fungsi distribusi kumulatifnya adalah F besar T yang sama dengan 1 dikurangi E pangkat minus lambda T. Jadi yang kurva yang ada di sini itu adalah sama dengan 1 dikurangi E pangkat minus lambda T. Apa karakteristik daripada distribusi eksponensial negatif ini? Perhatikan. Andaikan ini adalah kurva daripada fungsi distribusi kumulatif distribusi eksponensial tersebut, maka pada setiap saat setelah fungsi tersebut kita eksekusi, kita dapat selalu melakukan restarting dan rescaling. Jadi kita berhentikan umpamanya distribusi eksponensial tersebut pada waktu T0 pada waktu ini. Dan kemudian setelah itu kita restart, tapi kita stretch. Jadi kita rescale kembali. Scale kembali itu artinya kita anggap dari sini itu mulai dari 0 kembali, dan kemudian dari sini nanti ke atas ini akan menjadi 1, dan kita matchkan kembali kurvanya. Apa artinya? Apa hasilnya? Hasilnya adalah bahwa kurva yang telah kita restart dan rescale tadi itu sama dengan kurva sebelumnya. Jadi dengan demikian kita dapat selalu melakukan starting, restarting, dan tidak akan ada perbedaan pada kurva tersebut. Itulah properti seperti itulah tadi yang mengakibatkan bahwa sojourn time atau residence time pada suatu state tidak mempengaruhi probabilitas transisi dari state tersebut ke state-state yang lain. Jadi dengan demikian kita akan menggunakan distribusi eksponensial. Jadi setiap sojourn time pada suatu state akan dimodelkan oleh distribusi eksponensial. Baik. Nah, sekarang di awal kita menyebutkan bahwa CTMC itu adalah generalisasi daripada DTMC. Bagaimana caranya? Nah, andaikan kita memiliki suatu DTMC. Ini adalah contoh yang kita lihat sebelumnya. Ya, yang hitam-hitam itu adalah sebuah discrete time Markov chain. Maka ini dapat kita ubah menjadi CTMC dengan mengassign kepada setiap state sebuah rate distribusi eksponensial yang merepresentasikan sojourn time pada state tersebut. Yang merah, umpamanya ke state 1 kita assign lambda 1 itu akan menentukan berapa lama kita akan tinggal di state tersebut sebelum kita melakukan transisi. Kita melakukan transisi dengan cara apa? Dengan cara probabilitas yang sama. Seperti yang sebelumnya. Jadi kita akan pergi dalam contoh ini ke state 1 kembali dengan probabilitas 1 dikurangi B, ke state 2 dengan probabilitas B, dan seterusnya. Namun yang dipentingkan itu adalah kita ingin tahu dulu berapa lama kita tinggal. Berapa lama kita sojourn di state ini sebelum melakukan transisi. Dan ini ditentukan oleh sebuah distribusi eksponensial negatif dengan rate lambda 1. Demikian juga dengan state-state yang lain. Jadi dengan demikian beralih dari DTMC ke CTMC itu mudah. Andaikan kita tahu sojourn time dari masing-masing state, maka dia sudah menjadi sebuah CTMC. Jadi bisa juga kita melihat bahwa DTMC itu adalah versi abstrak dari sebuah CTMC. Nah, kalau demikian halnya, dan kalau kita sudah tahu lambda 1 sampai dengan lambda 4 dalam kasus ini, maka kepada setiap transisi kita akan assign bukan lagi probabilitas tetapi sebuah rate.
yaitu yang merupakan perkalian antara probabilitas transisi tersebut dengan rate dari sojourn time-nya. Jadi sebagai contoh, transisi ini oleh karena itu sekarang akan kita ubah bentuknya dari probabilitas menjadi sebuah rate. Dan rate daripada transisi ini adalah 1 dikurangi dengan B dikalikan dengan lambda 1. Rate daripada transisi ini sama dengan B dikalikan dengan lambda 1. Dan seterusnya seperti halnya yang lain. Yang demikian kita akan memperoleh sebuah CTMC. Bagaimana caranya kita menspesifikasi sebuah CTMC? Mirip dengan yang telah kita lihat sebelumnya pada DTMC, kita spesifikasi dia dengan state space S. Yang bisa tentu saja karena itu adalah state space haruslah discrete mulai dari 1 sampai dengan M. Kemudian distribusi probabilitas inisial sama seperti sebelumnya, ya. Pi I0 sama dengan probabilitas bahwa CTMC tersebut pada waktu T0 berada di state I. Dan yang terakhir, perhatikan, rate transisi. Jadi bukan lagi probabilitas transisi, tetapi rate transisi untuk semua kemungkinan I dan J. Yang nomor 2 itu dapat diungkapkan dengan vektor probabilitas inisial sama halnya dengan DTMC. Tapi yang nomor 3 itu butuh sesuatu yang spesial. Yang nomor 3 ini dapat diungkapkan oleh sesuatu yang baru, yaitu oleh matriks rate transisi. Ya, jadi matriks rate transisi. Matriks rate transisi itu merupakan gabungan antara matriks probabilitas transisi dengan vektor rate residence atau outgoing total yang telah kita lihat tadi. Yang ini adalah sojourn time tadi yang rate sojourn time yang saya sebutkan tadi, lambda 1, lambda 2, lambda 3 dan seterusnya sampai dengan lambda M. Ini kita bentuk dalam suatu vektor E, dan ini adalah vektor matriks probabilitas transisi seperti yang kita lihat sebelumnya. Maka bersama-sama keduanya membentuk matriks rate transisi yang bentuknya adalah R sama dengan vektor E dikalikan dengan P. Vektor E dikalikan dengan P. Apa itu artinya? Artinya sebetulnya mudah. Setiap baris di sini ini akan kita kalikan. Ya. Setiap baris yang ada di situ kita kalikan dengan rate yang bersesuaian. Nah, matriks yang seperti ini disebut dengan matriks rate transisi. Bukan lagi probabilitas transisi tetapi rate transisi. Dia mengungkapkan rate pergerakan kita dari satu state ke state yang lain. Baik, nah kalau kita sudah memiliki matriks rate transisi dan vektor, ya, vektor ini probabilitas inisial, apa yang dapat kita lakukan? Sama halnya dengan DTMC, kita juga dapat melakukan dua transisi, dua analisis maksud saya, yaitu analisis transient dan analisis steady state. Nah, untuk analisis transient ada sesuatu yang harus kita lakukan dulu. Yang pertama, kita harus mencari yang disebut dengan matriks generator infinitesimal. Apa itu? Matriks generator infinitesimal dapat diperoleh dengan persamaan ini. Matriks Q sama dengan R, matriks rate transisi tadi dikurangi diagonal daripada E. Apa itu diagonal daripada E? Diagonal daripada E ini adalah sebuah matriks yang elemen-elemen diagonalnya dibentuk oleh vektor E. Ya, Anda bisa bayangkan. Jadi ini disebut dengan matriks generator infinitesimal. Matriks ini berbeda dengan matriks rate karena yang diungkapkan dalam matriks generator infinitesimal itu adalah kecepatan perubahan sesaat. Jadi seperti derivatif, perubahan sesaat daripada rantai Markov tersebut. Ya, jadi berapa perubahannya pada suatu waktu tertentu? Dia mengungkapkan perubahannya, ya, perubahannya. Bukan mengungkapkan mengenai rate pada suatu state, tetapi perubahan
dari satu state ke state yang lain. Nah, sekarang probabilitas state transient, jadi probabilitas kita berada di suatu state tertentu pada waktu T, itu memenuhi yang disebut dengan sistem persamaan diferensial Kolmogorov. Nah, ada buktinya, yaitu bahwa vektor pi t dt sama dengan pi t dikalikan dengan matriks Q. Jadi dengan demikian ini adalah persamaan diferensial. Jadi pi t dt sama dengan pi t Q. Dan ini memerlukan kondisi awal. Kondisi awalnya tentu saja adalah initial probability distribution kita ini. Ya, probabilitas yang inisial yaitu pi 0. Baik. Nah, dan solusi daripada sistem persamaan diferensial tersebut diberikan oleh ini. Jadi solusinya adalah pi t sama dengan pi 0 dikalikan dengan eksponen, perhatikan, E pangkat QT. Jadi dengan demikian kita melakukan eksponensial matrix. Jadi yang kita eksponensial itu yang kita pangkatkan itu menjadi eksponen itu adalah suatu matriks. Matriks tersebut sudah dikalikan dengan waktu T. Yang tentu saja kita dapat melihat definisi daripada fungsi eksponen dalam bentuk power series itu diungkapkan dengan cara seperti ini. Karena kita tidak bisa melakukan eksponen secara langsung, itu diungkapkan oleh power series yang seperti ini, yaitu jumlahan dari I sama dengan 0 sampai dengan tak terhingga QT pangkat I dibagi dengan I faktorial. Jadi dengan demikian, solusi sistem persamaan diferensial tersebut diberikan oleh pi t sama dengan pi 0 dikalikan dengan jumlahan I sama dengan 0 sampai tak terhingga QT pangkat I dibagi dengan I faktorial. Dan inilah yang disebut dengan analisis transient CTMC. Tentu saja, karena ini berakhir sampai dengan tak terhingga, kita tidak akan bisa melakukan komputasi yang eksakt. Ini mesti dihentikan pada suatu nilai n tertentu. Jadi umpamanya suatu nilai n yang besar, ini yang disebut dengan truncation point. Dan kalau kita sudah memiliki truncation point ini, kita dapat memperoleh nilai tertentu. Namun perhatikan bahwa ini adalah aproksimasi dalam kasus itu. Namun demikian, dengan melakukan aproksimasi yang hati-hati, kita dapat menentukan errornya di depan. Jadi kita mengetahui error daripada probabilitas tersebut di depan. Baik, itu adalah analisis yang pertama. Analisis yang kedua adalah analisis steady state. Ini mirip dengan yang telah kita lihat sebelumnya pada DTMC. Ini juga bisa kita anggap sebagai distribusi steady state atau long term state occupancy. Namun sekarang kalau kita perhatikan, RIJT itu adalah probabilitas memulai dari state I dan berakhir di state J pada CTMC persis pada waktu T. Dan yang kita lakukan adalah menghitung RIJT ketika T besar. Nah, eksistensi dari sebuah steady state, distribusi steady state itu diungkapkan oleh teorema ini. Steady state convergence theorem. Sebuah rantai Markov yang kontinu. Ada syaratnya tapi yang aperiodic dan memiliki kelas rekuren tunggal memenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama, untuk setiap state J, limit dari limit RIJT ketika n mendekati tak terhingga mesti sama dengan pi J. Perhatikan bahwa ini berarti tidak tergantung kepada dari state mana kita mulai gitu ya. Jadi RIJT. Jadi yang bergantung adalah pada state mana kita berakhir. Dan pi J itu adalah probabilitas di mana CTMC tersebut pada waktu T sama dengan J ketika T besar atau sudah stationary. Dan bagaimana solusinya? Well, pi J ini adalah solusi unik dari sistem persamaan linear. Perhatikan ini, sistem persamaan linearnya adalah jumlahan daripada K sama dengan 1 sampai dengan M, pi K, QKJ sama dengan 0. Jadi di sini sama dengan 0. Kenapa?
Karena ini berbeda dengan DTMC sebelumnya. Di CTMC sama dengan nol ini artinya, kalau Anda masih ingat bahwa fact matrix ini mengungkapkan rate perubahannya, kecepatan perubahannya. Jadi mengungkapkan mengenai instantaneous changes, perubahan seketika. Jadi oleh karena itu, kalau kita menginginkan bahwa perubahan itu sudah sama dengan nol, artinya dia sudah stationary. Kalau perubahannya sudah sama dengan nol, maka dia stationary. Jadi ketika probabilitasnya dikalikan dengan infinitesimal generator matrix, hasilnya nol, itu berarti menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi perubahan dan kita sudah masuk equilibrium atau stationary. Makanya kita memiliki suatu sistem persamaan linear yang baru, yaitu jumlahan dari K sama dengan 1 sampai dengan M, pi K, Q, KJ sama dengan 0 dengan normalisasi yang biasa. Dan sistem yang seperti ini dapat kita ungkapkan dengan menggunakan vektor dan matriks, yaitu vektor pi dikalikan dengan matriks Q sama dengan vektor 0. Nah, perhatikan, yang ini adalah vektor 0. Dan ini akan menghasilkan vektor pi, yaitu vektor distribusi probabilitas stationary. Dan yang terakhir adalah bahwa pi j mesti sama dengan 0 untuk setiap state yang transient. Dan lebih besar daripada 0, yaitu positif untuk setiap state yang recurrent. Ini adalah akhir dari diskusi kita mengenai rantai Markov yang kontinu.